Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah yang saya buat untuk memenuhi UTS mata kuliah ICT Technopreneurship and Leadership R01 yang diampu oleh dosen Dr. Ucup Darussalam, STMT. Oke, yang pertama yaitu kompetisi karir profesional di bidang IT 5.0. Pertama ada latar belakang. Latar belakang ini yaitu mempunyai arti masyarakat yang berada di era baru ini, di mana globalisasi dan evolusi teknologi digital seperti IoT atau Internet of Things, Big Data, AI, robotik, dan seterusnya. Itu membawa perubahan signifikan bagi masyarakat. Tujuan dari konsep Society 5.0 ini untuk membangun masyarakat yang seluruh manusia yang ada di dalamnya bisa menikmati kehidupan yang sepenuhnya dengan aktivitas yang positif. Nah, untuk itu, untuk merealisasikan tujuan Society 5.0 ini melalui penggabungan antara ruang dunia maya dan dunia nyata untuk menciptakan data yang berkualitas dan memberikan nilai baru maupun solusi yang menyelesaikan setiap permasalahan. Pertama ada definisi Society 5.0. Society 5.0 ini dikenalkan oleh pemerintah Jepang pada tahun 2019 silam. Itu yang berarti a human-centered society that balance economic advancement with the resolution of social problem by a system that highly integrated cyberspace and physical space. Society 5.0 ini bukan semata-mata hanya untuk mengejar suatu inovasi, melainkan bertujuan mengantisipasi sebab akibat dari revolusi 4.0 dan juga melihat kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Masyarakat saat ini bisa dibilang segala hal yang mereka mau harus cepat terpenuhi pada saat itu juga. Hal ini merupakan contoh sederhana dari pengembangan teknologi yang kurang mempertimbangkan aspek humaniora tersebut. Selanjutnya ada kompetisi karir profesional di bidang IT dan skill apa aja yang dibutuhkan pada saat era 5.0 ini. Kembali lagi pada era Society 5.0, itu merupakan konsep yang dimana dengan seiring perkembangannya bisa membentuk masyarakat yang smart, yang memiliki pemikiran kritis dan bisa mengoptimalkan IoT, Big Data, AI, dan seterusnya. Contoh implementasi dari Society 5.0 ini, Jepang diilustrasikan dengan gambar yang ada pada makalah tersebut. Dengan adanya beberapa teknologi yang bisa mendukung masyarakat ini, seperti drone, serta AI yang dimanfaatkan untuk pengiriman barang, sistem perawatan medis yang sudah terintegrasi, autonomous vehicle atau mobil atau kendaraan tanpa awak atau pengemudi, dan robot sensor yang dimaksimalkan untuk sistem infeksi dan pemeliharaan infrastruktur. Ini ada skill-skill yang harus kita miliki bagi profesi IT pada era 5.0 ini. Pertama ada people management. Skill ini pada bidang IT sangat penting karena biasanya pemimpin atau leader berperan untuk memotivasi, mengatur, dan mengarahkan setiap bawahannya yang bertujuan untuk mendorong skill dan kreativitas secara profesional. Selanjutnya ada coordinating with others. Salah satu skill ini tuh bagian penting dari people management karena kita untuk menjadi profesi IT yang baik dan bertanggung jawab, kita harus bekerja dalam tim dengan cara berkoordinasi dan berkolaborasi dalam tim tersebut. Selanjutnya ada emotional intelligence.
kemampuan ini bergantung pada diri kita sendiri, karena kita harus menerima, mengelola, menilai, serta mengontrol emosi kita dan orang lain di sekitar kita. Selanjutnya ada judgment and decision making. Skill ini yang tidak mudah, karena skill ini menilai dan membuat keputusan. Kita harus dituntut untuk mengambil keputusan yang menguntungkan. Kita juga harus bisa mengambil keputusan yang tepat. Nah, untuk menguasai skill ini, kita membutuhkan semua keterampilan lain seperti berpikir kritis, kesabaran, kekuatan pengamatan yang baik, dan yang paling penting keberanian untuk mengambil resiko. Selanjutnya ada service orientation. Nah, skill ini pada bidang IT sangat penting karena kita harus secara aktif untuk membantu orang lain. Ini akan mempengaruhi kepribadian kita dan di mata orang lain kita dinilai positif. Selanjutnya ada cognitive flexibility. Skill ini melibatkan banyak hal, teknik, kreativitas, penalaran logis, dan sensitivitas terhadap masalah. Skill ini sangat penting pada bidang IT karena kita harus berpikir dan pengambilan keputusan secara cepat dari berbagai masalah yang ada pada lingkungan sekitar kita atau lingkungan IT. Nah, menguasai skill ini berarti seperti kita tahu tiap individu memiliki pemikiran, ide, tindakan, pendapat, dan emosi yang berbeda. Dengan demikian, setiap orang tidak dapat diperlakukan dan ditangani dengan cara yang sama. Selanjutnya, manusia di era Society 5.0 ini harus memiliki 4 kompetensi, yaitu pertama ada leadership. Nah, leadership ini untuk memimpin suatu organisasi tidaklah mudah karena banyak sekali ujian dan tantangan yang akan dihadapi. Sebagai pemimpin, kita harus siap dalam keadaan dan risiko apapun. Oleh karena itu, jiwa kepemimpinan sangat penting bagi kita. Yang selanjutnya ada language skill. Kemampuan ini sangat penting di bidang IT. Karena apa? Karena kita harus menguasai bahasa asing. Ya, paling tidak bahasa Inggris, karena di lingkungan bidang IT ini kita akan mempelajari dan menguasai teknologi coding. Dalam coding itu, bahasa yang digunakan adalah rata-rata bahasa Inggris. Kita harus memahami bahasa Inggris untuk mengerti bahasa penggunaan coding supaya kita dengan mudah mengoperasikan coding tersebut. IT literasi. Di era Society 5.0 ini, semua orang dituntut untuk bisa menguasai teknologi, terutama menguasai HP yang sedang marak di kalangan masyarakat sekarang. Karena kehidupan manusia ini sekarang bergantung pada memanfaatkan teknologi sebagai misalnya transaksi ini bisa menggunakan belanja online, menggunakan Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Dan berkomunikasi ini saat ini masyarakat menggunakan yang namanya HP, aplikasi WhatsApp. Untuk berkomunikasi ini tidak perlu bertemu atau bertatap muka, cukup menggunakan aplikasi ini. Semua orang di dunia bisa terhubung, serta banyak kegunaan lainnya. Selanjutnya ada writing skill. Writing skill ini kompetensi pemahaman kita dengan menulis untuk menuangkan ide dan gagasan yang kita miliki, dan pemikiran maupun inovasi baru dapat ditularkan pada Society 5.0 ini. Selanjutnya, contoh dari penerapan bidang IT pada era 5.0 ini. Pertama ada penerapan skill critical thinking. Contoh penerapan pada skill ini yaitu berpikir kritis, yang artinya memudahkan kita untuk observasi suatu masalah
Secara bertahap, kemampuan analisis dan kreativitas kita akan meningkat. Secara bertahap juga akan muncul kemampuan pada saat kita menjawab suatu pertanyaan cepat tanggap, dan mudah beradaptasi. Pada saat ada perbedaan pendapat, otomatis kita akan menghadapinya dengan tenang dan tidak mudah emosional. Dan dengan kemampuan-kemampuan di atas, itu sudah ada pada kita, maka kita akan lebih mudah dan cepat menemukan solusi suatu masalah. Selanjutnya ada skill dari communication. Di era sekarang ini, yaitu era digital, skill ini sangat berpengaruh pada kita. Karena apapun orang yang melakukan tidak jauh dari komunikasi dengan media sosial, baik itu individu maupun kelompok, yang bertujuan untuk saling terhubung dengan orang lain dan sekitar, dan untuk juga menjalin silaturahmi pada sesama manusia. Ada planning and ways of working. Skill ini sangat mempengaruhi masa depan kita, karena kita menentukan secara spesifik apa yang ingin kita capai sejak awal untuk masa depan. Sebaiknya sebelum penyusunan rencana dimulai, bagi contoh, berarti kita ingin menulis esai yang sangat panjang sekitar 50.000 kata sebagai tugas akhir S1 atau S2 yang terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka ini untuk mendiskusikan secara kritis riset lain yang mengulas riset kita dan menjelaskan metodologi riset yang kita gunakan. Nah, beberapa bab yang menjelaskan bahwa gagasan kita sudah berhasil diterapkan melalui bukti konkret dan kesimpulan. Berikan jangka waktu 1 tahun untuk menyelesaikannya. Nah, otomatis kita sudah merencanakan ini. Rencana kita ini akan gampang untuk diselesaikan karena kita udah merencanakan dari jauh-jauh hari. Selanjutnya, mental flexibility. Saat ini, skill mental flexibility ini sangat penting dan berpengaruh dalam diri kita, karena kita harus memiliki alternatif pilihan pada situasi yang genting sekalipun. Dengan itu, maka kita harus beradaptasi dan fleksibel pada situasi dengan perbedaan pendapat dan kemampuan untuk menghargai seseorang dan tidak lebih dari belajar. Karena dengan belajar skill-skill yang ingin kita kuasai, dengan belajar skill-skill yang kita akan kuasai akan berkembang dengan sendirinya. Selanjutnya kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan dari makalah di atas ini, pada era sosial ini kehidupan manusia berubah drastis karena dituntut harus bisa menguasai teknologi dan skill kognitif. Oleh karena itu, setiap keterampilan kognitif kita memainkan peran penting dalam proses informasi baru. Itu berarti jika salah satu dari keterampilan kognitif ini lemah, tidak peduli jenis informasi apa yang datang kepada kita, menangkap, menyimpan, atau menggunakan informasi itu akan terpengaruh. Sebagai fakta, sebagian besar kesulitan belajar disebabkan oleh salah satu atau lebih keterampilan kognitif yang lemah. Oke, sekian dulu presentasi makalah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.